Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing, oke, terkait ilmu pemberdayaan diri. Kali ini saya tetap akan mengangkat tema tentang hipnotis dan judulnya adalah hipnotis dan regulasi diri. Jadi eh, apa sih hubungannya, apa manfaatnya dari pemanfaatan hipnotis ini terhadap regulasi diri seseorang? Oke, stay tune ya, kita bahas pelan-pelan. Oke, tapi saya mau disclaimer dulu seperti biasa, semua materi yang dipresentasikan berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari script.com, tentu langganan, buku dan pencarian Google. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, tentu setiap materi atau asumsi perlu diuji dalam suatu penelitian. Ya, semua materi yang disampaikan mengacu pada teori umum dan diasosiasikan oleh pembawa materi oleh saya dengan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri tentunya. Pembawa materi berprofesi sebagai praktisi, pengamat, dan peneliti terkait kajian hipnosis. Ya. Oke, kita masuk lagi ke pengertian hipnotis secara umum. Ini akan saya ulang-ulang untuk membuat orang memahami terkait apa sih hipnotis itu ya. Hipnosis berasal dari nama dewa hipnos, yaitu berarti tidur. Oke, saat orang dalam kondisi rileks, tidur, saat itu orang terhadap bisa menerima sugesti dengan baik atau reseptif terhadap ide-ide. Hipnotis Indonesia adalah nama lain dari istilah hipnosis. Hipnosis adalah diterimanya ide, saran, dan pengaruh tanpa dikritisi. Pemberian sugesti dan afirmasi kepada seseorang sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilakunya itulah hipnosis. Penerimaan sugesti pada seseorang dapat melengkapi penguatan ego pada diri, namanya ego strengthening. Ya. Lalu sugesti adalah yang diberikan sugesti yang diberikan dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku seseorang ketika pikiran, perasaannya sinkron sehingga ke pengaruh ke perilakunya nanti. Ya. Nah ini paling penting nih, semua bentuk hipnosis adalah menghipnotis diri sendiri, artinya ada izin dari seseorang. Ya. Kan area kritis ya, jadi kalau area kritisnya nggak berfungsi dengan baik, berarti orang itu mengizinkan atau tidak menyadari sedang ada stimulus yang diberikan. Ya. Nah ini hipnotis sangat berkaitan dengan fenomena gelombang otak, gitu kan. Ada beta, alfa, theta. Ini jadi sebuah penelitian dari Stanford, gitu kan. Bagian otak kanan itu lebih berfungsi dibandingkan otak kiri, kan kita tahu ya otak kiri itu otak kritis, otak kanan imajinatif. Jadi ada gelombangnya itu namanya pengukurnya namanya elektroencephalograph. Oke. Nah sekarang kita masuk nih. Tadi kan sudah didengarkan ya bahwa semua bentuk hipnotis adalah hipnotis diri. Nah, ada satu tokoh yang menjadi menjadi referensi atau awal mula penggunaan autosugesti atau self hypnosis, namanya Emily Coué gitu ya. Jadi autosugesti adalah teknik psikologis yang berkaitan dengan efek placebo yang dikembangkan oleh apoteker yang namanya Emily Coué pada awal abad ke-20. Ya, jadi dia berkata bahwa ini adalah bentuk sugesti yang diinduksi diri sendiri di mana mereka memandu pikirannya, memandu perasaannya dan memandu perilakunya sendiri. Jadi mereka mengatakan hal yang ingin dicapai oleh mereka sendiri gitu. Nah, tadi kan sering disebut dengan nama self hypnosis ya. Jadi kata Koi dia mengamati bahwa banyak pasien-pasiennya yang sembuh karena mereka mengatakan hal-hal dan sugesti pada dirinya sendiri. Jadi ini kalimat yang sering digunakan ya oleh orang-orang yang mempelajari hipnosis. Setiap hari dalam segala hal saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Setiap hari dalam segala hal saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi afirmasi. Setiap hari saya semakin sehat, semakin kaya, semakin berlimpah. Itu perlu dikatakan berulang-ulang sehingga pikiran bawah sadar itu bisa menerima. Kita tahu ya, pikiran bawah sadar itu akan menerima apapun yang diberikan oleh pikiran sadar kita. Dia hanya menerima. Makanya pikiran bawah sadar ketika sudah menguat, mengental di pikiran bawah sadar, dia akan mempengaruhi entah perilaku, entah personality, karena kata-kata yang diucapkan secara disadari gitu ya. Nah, kita masuk ke autosugesti ya. Jadi ini kajian utama dalam materi kali ini dan pengaruh terhadap self regulation. Oke, lalu apa sih definisi regulasi diri? Yaitu ya kemampuan untuk meregulasi atau mengontrol impuls dari diri, perilaku atau emosi sampai pada waktu yang tepat. Tempat yang tepat adalah untuk objek yang tersedia untuk mengekspresikannya. Jadi mengontrol ya kata kuncinya ya. Regulasi diri adalah kapasitas individu untuk dapat mengubah perilaku mereka. Oke. Regulasi diri dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dari perilaku manusia, memungkinkan seseorang untuk dapat menyesuaikan tindakan mereka dan tuntutan sosial. Ya.
Oke, ini agak wordy nggak apa-apa ya, tapi harapannya mendapatkan gambaran tentang regulasi diri itu Bapak dan Ibu semua. Nah, ada beberapa fase dalam regulasi diri. Ada goal setting, sama seperti self hypnosis atau autosugesti, adanya penentuan tujuan dulu. Lalu nanti ada performance dan evolutional control process atau proses kontrol sampai nanti refleksi gitu ya. Yang pertama goal setting. Tentu orang yang ingin melakukan self hypnosis atau autosugesti dia harus menentukan tujuan akhirnya apa. Dapat menentukan motivasi, persistensi, pilihan kegiatan, strategi yang digunakan dalam melakukan pencatatan kemajuan dalam diri seorang individu. Contoh nih, orang mau dihipnosis, dirinya ingin sembuh, ingin berubah perilakunya, makanya ada slimming, uh, hipno hipno yang bertujuan untuk perubahan mental state. Kan goal setting ditentukan dulu. Kalau orang nggak bisa membayangkan tujuannya, nggak bisa membayangkan harapan-harapannya, ya tentu nggak terarah. Dan kecenderungannya orang yang ingin menggunakan hipnosis, entah itu dalam bentuk terapi atau pemberdayaan diri, pasti dia ingin berpindah dari satu titik ke tempat yang lain. Nah, tempat yang perubahannya namanya goal setting, perlu ditentukan. Jadi fase pertama dalam regulasi diri adalah orang menentukan goalsnya, tujuannya apa. Kan seperti kita ketahui ya, otak itu butuh arahan, brain need direction. Arahan itu yang diciptakan oleh seseorang untuk mencapai regulasi dirinya. Nah, goal setting ini kata Locke dan Latham gitu kan. Kalau orang punya tujuan, ya ini dia membantu mengarahkan atensi pada tugas yang relevan, gitu ya. Mengarahkan memilih prosedur atau alternatif pilihan perilaku yang lebih baik dalam memecahkan masalah, meningkatkan usaha sampai memperluas persistensi, gitu kan. Jadi ya kalau orang mau hypnoslimming atau mau hipno kaya itu kan ada juga hipno kaya, nanti ada hipno public speaking atau hipnoterapi sendiri ya, orang pasti perlu punya tujuan, punya goals. Makanya dalam sesi hipnoterapi kalau saya nanti ada analisis kasus, formulasi kasus ya, sampai nanti goalsnya apa. Jadi akhirnya orang berusaha, kan kita seperti ketahui ya, hipnosis itu bukan sebuah ilmu yang ngerubah orang dalam waktu singkat, itu ada prosesnya. Dan hipnoterapis bukan malaikat, perlu ada usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai perubahannya, dan dia harus persisten. Oke, goal setting. Lalu kita ngebahas juga efektif goal itu ya, tadi sifatnya personal. Perubahan itu yang ingin dilakukan oleh orang itu sendiri, bukan orang lain. Contoh nih, ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke saya gitu kan untuk diterapi, tapi anaknya nggak mau, ya nggak bisa. Nanti ada namanya ego mekanisme itu muncul. Jadi personal, apa yang misalkan gini, hypnoslimming, saya ingin kurang 10 kilogram dalam waktu 3 bulan atau berapa bulan, ya kan personal sifatnya, bukan buat orang lain gitu ya. Lalu, nah ini yang paling sering diangkat, ya spesifik, sama ketika orang melakukan self hypnosis atau di terapi, selalu ada spesifik goalnya. Ya, kita menggunakan ini smart model, spesifik, measurable, action related, realistis sampai nanti time bound. Lalu orang bisa membayangkannya, bisa memvisualisasikannya. Kalau orang nggak bisa memvisualisasikan perubahannya, nggak akan terwujud lah gitu kan. Gimana bisa orang itu nggak bisa membayangkan tapi ingin mencapai tujuannya. Kan ada tanah impian. Ya tanah impian kalau nggak bisa diwujudkan sama kan, kayak orang mau bangun rumah kan harus juga punya skemanya dulu, punya visualisasinya dulu gitu ya. Tadi ya membangun support group dan support system, ya kalau terapi ya dalam bentuk terapeutik, kalau nggak ada supporting system ya goalnya nggak akan terwujud. Mengapresiasi diri atas keberhasilan kecil atau reward small. Ya orang kalau sudah melakukan hipnosis ya harus diapresiasi keberhasilannya gitu ya. Ya oke, ini mengevaluasi dan membuat penyesuaian secara kontinu. Ini adalah effective goal. Yang kedua tadi performance or volitional control process. Ya, ini proses yang terjadi selama menampilkan tugas, termasuk di dalamnya pencapaian atensi dan perilaku. Ya ini prosesnya. Jadi ketika orang sudah menentukan goals, kan dia punya tugas tuh dalam dirinya sendiri. Aku harus A, aku harus B, aku harus C. Ada tahapan-tahapannya. Lalu seberapa fokus dia untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Ya ada self monitoring sama kontrol diri. Ini yang saya akan bahas adalah tentang tadi kontrol diri. Jadi ada removing dulu atau menghindari hal-hal yang tidak mencapai stimulus yang bisa mempengaruhi tujuannya. Yaitu harus di apa ya, dipinggirkan. Misalkan ya orang mau hypnoslimming yang jelas ya dia harus mengurangi hal-hal yang bisa menghambat itu. Katakan no gitu kan. Ya nggak nongkrong, nggak makan makanan junk food misalnya, seperti itu ya. Lalu satisfaction itu tadi membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak melakukannya lagi. Jadi lakukan sesuatu aktivitas yang saya pikir kalau saya nggak melakukan ini bisa menghambat proses saya gitu ya.
Jadi adverse stimuli, misalkan stimulus yang tidak menyenangkan timbul bersamaan dengan stimulus tidak ingin dikontrol. Jadi katakan kalau misalkan aku kalau misalkan nggak berhasil mencapai tujuan itu, ya berarti apa konsekuensinya? Ini kalau dalam dunia pemberdayaan ada namanya pain motivation. Jadi diciptakan dalam pikirannya kalau misalkan nggak mencapai itu apa yang akan terjadi. Lalu reinforce, ya tadi penguatan terhadap apa yang sudah dicapai. Ya pain, kalau tadi painnya rasa sakit, sekarang pleasure-nya. Jadi dikuatkan kalau aku berhasil melakukan hypnoslimming, kalau aku berhasil membuat perubahan dalam hidupku, apa sih yang akan terjadi gitu ya. Ini strateginya karena hipnosis mendeklar, membayangkan tadi ada kontrolnya. Nah, ini yang kontrol diri ini perlu dipahami gitu ya. Yang ketiga adalah self reflection proses, ya proses yang terjadi setelah performa itu mencakup individu melalui evaluasi dan menilai performa. Jadi ya dia harus mengukur tingkat keberhasilannya itu. Ya sama seperti hipnosis. Kenapa bisa bias? Karena orang tidak tidak menjalani dengan baik prosesnya. Dan tidak juga melakukan refleksi terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan gitu kan. Yang mengevaluasi, yang menilai. Makanya biar nggak bias hasil dari proses hipnosis atau terapi, ya orang perlu melakukan refleksi. Oke, ada dua proses ya, self judgment sama self reaction. Nah, ini karakteristik individu dengan regulasi diri yang baik. Jadi kalau orang sudah bisa melakukan self hypnosis, berpengaruh terhadap self regulation-nya, makanya ini yang muncul nih. Dia bisa melatih, mengelaborasi, mengorganisasi, kan strategi kognitif ya, tetap aja hipnosis juga strategi kognitif. Merencanakan, mengontrol dan mengarahkan gitu kan. Punya motivasi yang kuat, membuat lingkungan yang mendukung gitu ya. Ada usaha sama seperti yang tadi di atas gitu kan. Ini bagian-bagiannya. Dia punya rencana. Self hypnosis, hipnoterapi tetap ada usaha, ada rencana yang perlu dijalankan gitu kan. Karena lagi-lagi itu bagian dari perubahan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Ya, tadi individu, pengetahuannya, kemampuan dan tujuannya. Pengetahuannya apa tuh hipnosis? Kenapa saya harus berubah? Apa sih diri saya itu siapa? Kemampuan dan tujuan. Pengen apa dia yang berubah? Terus perilaku, bagaimana mengatur dan mengorganisasikannya? Jelas dong, orang sudah mengatakan mendeklar sesuatu dalam dirinya, tapi perilakunya nggak sinkron gitu kan, nggak ekologis, ya nggak terwujud. Observasi diri, self judgment, penilaian terhadap diri sendiri dari proses-prosesnya, reaction tadi sudah disampaikan, kemampuan beradaptasi dan bereaksi. Jadi ada fleksibilitas di sini. Ketika orang nggak memiliki kemampuan beradaptasi, itu berubah jadi kaku dia. Self efficacy, pencapaian diri sendiri, lingkungan. Bagaimana dia menciptakan lingkungannya? Lalu tentu faktor psikologis ini jarang dibahas ya, karakteristik, pengalaman, respon, interaksi sosial, personality juga mempengaruhi loh. Jadi kalau misalkan orang itu nggak terbiasa punya aturan-aturan ya bahaya juga gitu. Sampai nanti pola pengasuhan. Jadi ya regulasi dia adalah aturan yang dibuat. Nah, tapi bagaimana dengan hipnosis ya? Hipnosis tadi menanamkan dengan konsep autosugesti. Nah, aspek-aspek yang ada dalam regulasi diri ini perlu diketahui, ada metakognisi, pemahaman tentang kesadaran proses kognitif dan tentang berpikir. Jadi berpikir cara berpikir. Lalu motivasi, oke, jelas dong. Motivasi adalah fungsi kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap diri individu, jelas. Perilaku sama dibahas juga nih. Jadi kalau perilakunya nggak bisa mengatur diri, nggak bisa menseleksi, ya self hypnosis nggak bisa jalan dengan baik. Ini bentuk-bentuk self regulation ini dari Brown sama Ryan dalam bukunya Khairani dan Subandi. Ada beberapa bentuk teori determinasi, kan lagi-lagi self hypnosis, membayangkan, memvisualisasikan, lalu merencanakan tahapan-tahapannya sampai nanti determinasinya. Jadi ada bentuknya yang pertama motivation regulation. Jadi seseorang yang ingin mencapai seseorang yang bertindak tapi nggak tujuan, ya melakukan saja. Namanya motivation regulation. Lalu external regulation, sesuatu atau aturan yang datang dari luar, dari orang-orang sekitar. Oh, kamu harusnya ini, kamu harusnya ini, kamu harusnya ini. Ya boleh saja. Jika itu ditujukan untuk membuat perubahan perilaku dan segala macamnya. Lalu ada namanya introjected regulation, motivasi yang berdasarkan proses tekanan internal. Jadi dari dalam diri nih. Oh, aturan-aturan yang tersimpan itu berpengaruh ada. Identity regulation, motivasi sebagai pilihan pribadi untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi pilihan pribadi ya sama seperti hipnosis kan dari dalam diri ya. Namanya juga self hypnosis atau sugesti. Intrinsically motivated behavior, perilaku yang muncul tanpa sukarela. Jadi senang. Nah, ini bagus nih di dalam nomor 4 nomor 5 ini. Orang melakukan self hypnosis
memang dia ingin berubah dari dalam, udah gitu perilakunya juga sukarela, santai saja gitu, fleksibel. Ini bagus banget gitu ya. Lalu ada penetapannya, regulation. Jadi ada self declaration gitu kan. Aku ingin A, aku mau B, aku butuh C. Yaitu diucapkan ketika seseorang ingin melakukan self hypnosis gitu ya. Tadi ada evaluasi diri, ada pencarian informasi, cari ke informasi mana yang bisa ngebantu aku. Tujuan dan perencanaan, deklarasi, ngedeklar nih paling penting nih, declare aku mau E, sehingga nanti bagian ego dalam diri kita itu mendukung. Sama seperti hipnoterapi, ya pasti ada ego strengthening, ada pengorganisasian dan perubahan, ada monitoring dan latihan, ada mengatur lingkungan dan pola interaksi, ada pemberian konsekuensi diri gitu kan. Oh, aku berhasil nih, ada reinforcement di sini. Nah, supporting system ya bisa grup, bisa keluarga gitu kan dalam tema terapi ya, sampai nanti mempertahankan hasil. Jadi kalau orang sudah ingin mencapai perubahan, ini tahapannya. Kan gini, segala bentuk perubahan itu karena orang tidak puas pada sebuah keadaan gitu ya. Jadi kalau orang nggak puas pada sebuah keadaan tapi dia nggak tahu, ya dia akan cari informasi. Ya dalam tema hipnoterapi dia akan mencari seorang yang profesional untuk membantu dirinya untuk mencacah permasalahannya, mengurai benang kusut pemikirannya, memutus-mutus hal-hal yang nggak dibutuhkan. Itu kan ya dia butuh bantuan orang. Jadi kalau misalkan Anda merasa nggak puas pada keadaan, butuh perubahan tapi nggak tahu caranya, mungkin saatnya Anda mengunjungi tenaga kesehatan mental ya. Lalu apa sih hubungannya nih gitu ya? Jadi seseorang mengucapkan apa yang ingin dicapainya. Dalam keadaan trance atau hipnotik, seseorang disarankan untuk melakukan sugesti pada diri sendiri, gitu ya. Sugesti yang dilakukan bisa berupa visualisasi. Sugesti juga bisa berupa kalimat yang diucapkan berulang-ulang. Saya mau sehat, saya mau sembuh, saya mau baik, gitu kan. Kalimat yang diucapkan berulang-ulang akan mempengaruhi pada unsur psikobiologis, gitu kan. Ya tadi kan kita sudah saya sampaikan di video sebelumnya, konsep hipnosis dari mulai pikiran, persepsi ke otak, otak ke tubuh, tubuh ke sel. Jadi ada konsep namanya psikobiologis gitu kan. Tetap ada kalimat yang diucapkan. Hipnosis adalah cara berpikir seseorang untuk mencapai harapan yang diinginkan dan ini bisa menjadi sistem pemandu otomatis yang namanya automatic guide system gitu kan. Jadi kan kita buat jalur baru ya. Nah, jalur baru ini tadi sifatnya bisa biologis dan bisa ego strengthening. Lagi-lagi setiap otak itu akan membentuk jalur baru ketika kita ingin membuat sesuatu gitu kan. Ya sama seperti saya nih, beberapa hari ini saya membuat video-video seperti ini ya membentuk jalur baru gitu kan. Ya belajar ulang lah. Sama, jadi ketika sudah menjadi kan gini, ada sebuah pola yang kita bentuk jadi sebuah habit. Nah, habit itu nanti akan jadi guide kita tuh. Sama ketika sebuah perencanaan mencapai tujuan, nah tujuan nanti akan membantu kita ya. Nah, ini dari illness erosi gitu kan, proses hipnosis itu dan pengaruh terhadap regulasi diri gitu kan. Jadi kalau di sini ya ada awareness gitu ya kan, ada awareness, lalu ada persepsi, ada imagery gitu kan. Nanti imagery berpengaruh ke emosi, emosi ke identitas sampai ke perilaku. Ini semua saling berinteraksi gitu ya. Jadi proses psychobiological hipnosis ya ini mind and body in connection gitu ya kan, orang menyadari baru membayangkan berpengaruh ke emosinya, lalu ada sensasi sampai nanti berpengaruh ke perilaku sampai ke identitas. Jadi kalau orang mengatakan saya pintar, saya kaya, saya bisa sehat dan segala macamnya, lalu membayangkannya diulang-ulang tadi seluruh tubuhnya akan berpengaruh sampai nanti menjadi regulasi diri. Nah, regulasi diri itu nanti menjadi automatic guide system gitu ya. Oke, kesimpulannya hipnotis dengan pola dan pemanfaatan yang tepat bisa berdampak pada regulasi. Ini jelas dari penjelasan saya. Dalam kajian neuroscience, kalimat dan latihan yang diucapkan akan membentuk jalur baru di otak. Neural pathway form, walaupun itu susah dilakukan saja. Makanya kalau belajar itu pasti ada paketnya kan. Paket berhasil dan paket tidak berhasil. Proses self-hypnosis juga bisa menguatkan ego, tadi ego strengthening, pada diri untuk melakukan perubahan. Regulasi diri adalah bentuk usaha seseorang untuk mencapai diri yang ideal berdasarkan harapan dan impiannya. Konsep sugesti diri atau self-hypnosis dan pengaruhnya terhadap regulasi itu adalah tadi sebagai bentuk sistem pemandu otomatis atau automatic guide system. Bahkan nih, ada konsep namanya servo mechanism. Jadi kalau orang sudah punya regulasi diri, dia menaikkan standarnya, akhirnya nanti seluruh tubuhnya juga akan berubah.
Nah, itu ngebantu banget. Makanya hipnosis sangat berhubungan juga dengan self mechanism. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya yakin dalam kajian ini juga pasti ada yang kurang, karena informasinya juga dicari terbatas. Saya terbuka dengan informasi, saya terbuka dengan komunikasi dan fleksibel. Jika Anda membutuhkan tenaga layanan profesional hipnoterapis, Anda bisa cek nih di FB saya, kita bisa berinteraksi, atau di IG saya juga punya website. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.